Gimana sih sebenarnya KSR di mata anak-anak KSR itu sendiri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih di acara dari KSR PMI Unit Wali Songo Ngosek, yaitu ngobrol sek. Kita di sini akan ditemani oleh narasumber cantik kita nih, yaitu Mbak Salwa ya. Kalian bisa panggil Mbak Salwa atau Mbak Salwa aja ya? Sama aja. Oke. Nah, materi kali ini sih nggak materi ya. Sebenarnya kita mau ngobrol-ngobrol santai aja ya. Topiknya kita tuh mau ambil ini sih. Gimana sih sebenarnya KSR di mata anak-anak KSR itu sendiri? Kan pasti masih pada penasaran nih, masih banyak yang pengen tahu juga kan KSR itu gimana aja. Nah, kita langsung tanya ke anggota KSR-nya langsung ya. Mbak Salwa, menurut Mbak Salwa tuh KSR itu gimana? KSR ya, KSR sendiri tuh ya kepanjangan KSR sendiri ya. KSR sendiri kan Korps Sukarela. Otomatis kita menjadi UKM yang menjembatani antara mahasiswa dengan PMI, Palang Merahnya langsung. Jadi kita lebih ke penghubungnya gitu, jembatan penghubung antara mahasiswa dan PMI atau organisasi yang luar. Nah, tentunya juga di KSR ini lebih fokus ke ini ya, ke Palang Merahan. Sebenarnya sama kayak PMR. Kita kan dulu mesti kebanyakan taunya kan PMR. KSR iya, kalau misalkan kita mayoritas ditanyain KSR itu apa? KSR PMI kayak gitu. KSR PMI itu apa? Sebenarnya kalau dari teman-teman mahasiswa itu juga masih banyak yang bingung terkait KSR itu apa. Sebenarnya KSR itu kalau dari segi gampangnya itu kayak PMR tapi di tingkat universitas. Ya, di tingkat universitas. Ya, kalau PMR itu kan masih lingkup kecil, masih di sekolahan gitu ya. Kalau di KSR itu lebih banyak kontribusinya langsung ke Palang Merah ya, langsung ke PMI terdekat. Misalkan kalau kita ya berarti di PMI kota kayak gitu. Kita banyak kontribusi kegiatan-kegiatan gitu-gitu, lebih banyak di langsung ke PMI kotanya kayak gitu. Terus kalau dari kegiatan-kegiatan KSR sendiri itu biasanya ya kita mengabdi sesuai Palang Merahan, misalkan dari segi kesehatan, pertolongan pertama, terus mengabdi langsung ke masyarakatnya, turun langsung ke lapangan kayak gitu. Terus kita juga terkait terkait misalkan kayak kegiatan donor darah kayak gitu kita langsung terjun sih kalau di KSR kayak gitu. Banyak banget ya kegiatannya ya. Gini Mbak sih, kalau dari Mbak Salwa sih kegiatan paling menyenangkan itu bagian mana dari kegiatan? Menurut aku ya, kalau menurut aku itu kegiatan di KSR yang paling seru itu pas PAB. Kenapa emang Mbak kalau boleh tahu? Kalau pas PAB itu kan kita lebih banyak dapat materi langsung, materinya tuh masih umum. Jadi kita pas penerimaan anggota baru itu kita masih umum, dapat materinya banyak, menyeluruh, dan dari narasumber yang narasumber ahlinya. Jadi kita dapat materinya itu dari pihak PMI-nya langsung. Jadi kita bisa tanya sepuasnya tentang apa sih yang masih kita bingungin di materi itu. Contohnya, itu kita kemarin ada belajar tentang pertolongan pertama dasar, 6 langkah pertolongan pertama, terus macam-macam luka, terus gimana sih bantuan hidup dasar yang pakai RJP itu. Kalau misalkan kita praktek langsung gitu, pakai boneka manekinnya, kita praktek RJP gimana cara yang benar, terus kita juga praktek cara membalut yang benar, pakai bidai gimana sih kalau patah tulang, model-modelnya. Jadi kita langsung belajar secara langsung gitu. Dan kita belajarnya juga bareng-bareng dengan teman-teman, jadi relasinya juga tambah erat sesama angkatan kayak gitu. Kan tadi juga disebutin nih Mbak, kita kan juga ada kegiatan langsung nih sama PMI pusat ya. Itu dari Mbak Salwa pernah ikut event apa gitu dari pihak MNI Markas gitu?
Kalau aku sendiri, aku pribadi itu pernah ikut, sebenarnya banyak ya kalau event-event yang ditawarin untuk KSR ke PMI. Kalau aku sendiri, aku pribadi itu pernah ikut event-event misalkan pelatihan yang diadain dari PMI Kota. Aku pas itu pernah ikut ini pelatihan training of facilitator. Itu untuk training of facilitator itu untuk sertifikasi buat fasilitator PMR. Jadi kita bisa ngelatih di PMR misalkan PMR di SD, SMP, SMA kayak gitu. Jadi kita udah ada pembekalannya, udah dapat sertifikatnya, ya udah dapat pelatihannya kayak gitu. Itu juga bermanfaat sih menurut aku. Menurut aku pribadi menurutku itu juga bermanfaat. Terus aku juga ikut ini pelatihan spesialisasi yang diadain di PMI Kota. Aku pas itu ikutnya spesialisasi pertolongan pertama. Jadi udah ada dapat sertifikat juga, dapat ilmu juga yang bermanfaat, dapat relasi juga dari pelatihan itu. Selain pelatihan juga banyak ini kok kegiatan-kegiatan PMI. Misalkan ini kadang ada simulasi ini buat bencana. Oh, sempat ikut juga ya. Kalau aku ikutnya pas ini tanggap darurat bencana yang pas banjir itu. Oh iya. Itu di dapur umumnya, di bagian dapur umum. Jadi itu kita dipanggil apa inisiatif sendiri? Inisiatif sih sebenarnya, tapi cuman biasanya setiap perguruan tinggi itu kontribusi, kayak memberi kontribusi berapa orang relawan kayak gitu. Menjembatani gitu ya buat mau yang jadi relawan buat bencana ini ya bisa lewat sini, lewat KSR gitu ya. Karena kalau bencana kan kesadaran diri sendiri ya. Dan kalau KSR kan juga kemanusiaan. Kita mainnya KSR itu cuma buat jalan aja ya. Kalau yang apa ya mungkin punya jiwa relawan besar gitu ya. Betul. Lagi ya. Oh ya ini Mbak Salwa dulu pernah apa ya mungkin pernah jadi PMR ya. Dan ini kenapa Mbak Salwa pengen lanjut ke SR gitu kan biasanya mungkin dulu pas ikut PMR cuma coba-coba jadi pas kuliah tuh pengen cari yang lain. Nah ini kenapa Mbak Salwa memutuskan untuk lanjut di KSR gitu? Nah itu rada panjang ya sebenarnya ceritanya. Ya, jadi besarnya aja jadi dulu emang aku pas SMA itu juga ikut PMR dan emang mulai dari nol. Sebelumnya pas SMP juga nggak tahu PMR apa, nggak pernah ikut PMR juga, nggak berminat PMR juga. Nah terus SMA diajakin sama temen ikut ekskul PMR aja, terus kok di ekskul PMR itu kok seru, kayak nolong-nolong gitu. Terus kalau misalkan kita lagi luka kita bisa nolong teman kita, terus kita bisa bisa menolong diri sendiri juga, merasa berguna juga gitu merasa ilmunya tuh benar-benar kepake di kehidupan sehari-hari kayak gitu. Terus dari misalkan kayak event-event ada lomba-lomba PMR gitu kok seru, terus kayak merasa tertantang gitu, kok seru, banyak relasinya juga kayak gitu. Terus habis itu habis dari PMR sebenarnya udah rencana sih kayak mau lanjut gitu, mau ngelanjutin dari PMR-nya itu. Terus ternyata di KSR di UIN ini ada KSR PMI Unit UIN Wali Songo. Terus join lah lagi ke sini biar biar ngelanjutin lah istilahnya, ngelanjutin ilmu-ilmu di PMR-nya, terus dilanjutin lebih memperbanyak ilmu lah kayak gitu ya. Seru kok di KSR UIN. Oke, terus aku mau tanya lanjut nih. Kan KSR ini salah satu UKM ya di Indonesia gitu. Kalau setahu Mbak Salwa nih, ya mungkin dari pandangan aja ya, bedanya UKM UKK sih ya sebenarnya ya KSR itu. Bedanya dari UKK KSR sama UKM atau UKK yang lain tuh apa ya kira-kira perbedaan yang kalau mungkin dari segi kepengurusannya gitu ya, kalau dari kegiatannya jelas beda-beda ya. Nah kalau dari ini yang biasanya kan yang sama struktur organisasinya gitu ya. Nah kalau di KSR itu gimana gitu? Kalau di KSR sendiri sih menurutku hampir sama, masih sama sih, sama kayak
organisasi-organisasi lain, terutama struktur kepengurusannya ya, masih tetap ada ketua, wakil, mungkin cuman penyebutannya aja yang beda kalau di sini. Misalkan kalau di organisasi lain penyebutannya ketua, kalau di sini komandan, wakil komandan kayak gitu. Penyebutannya aja sih. Cuman kayak kalau divisi-divisinya juga menurutku nggak jauh beda sama organisasi lain. Tetap masih ada pengabdian masyarakat. Mungkin kalau di organisasi lain namanya humas kayak gitu kan, cuman beda istilah aja gitu loh. Kalau secara keseluruhan masih sama sih sebenarnya. Nggak terlalu jauh beda banget ya? Nggak terlalu jauh beda, cuman ya emang itu yang mungkin yang menciri khaskan itu kegiatan-kegiatannya sama proper di tiap divisinya, lebih ke lebih ke langsung terjun ke masyarakat, terus kelihatan kemanusiaannya banget ya, kesehatan kayak gitu juga. Ya, kesehatan juga ya. Juga FYI, Mbak Salwa ini sebenarnya anggota bidang Pengmas juga nih, pengabdian masyarakat ya. Jadi Mbak Salwa ini juga ngurusin kayak hubungan mungkin dari luar, kalau yang mau minta tolong KSR nanti bisa lewat di bidang Pengmas, dan salah satunya bisa lihat Mbak Salwa ini juga ya. Nah ini Mbak, program dari Pengmas itu sendiri yang mungkin paling paling ditonjolkan ya dari Pengmas itu sendiri? Kalau menurut aku yang paling menonjol di program kerjanya di kegiatan pengabdian masyarakat itu ada donor darah. Jadi asik nih, sambil ini ya, info sebar donor darah ya, kita donor darah di UIN. Nah jadi di program donor darah ini itu tuh kita rutin, jadi kita mengadakan rutinnya gimana? Berapa bulan sekali atau berapa tahun sekali gitu? Setahun itu bisa sampai 6 kalian kayak gitu, 2 bulan sekali. Sering ya. Terus itu kegiatan rutin kita, jadi kita kerjasama juga sama PMI Kota, yang unit donor darah UDD PMI Kota. Kita kerjasama, terus kita mengadakan donor darah yang dibuka umum, bisa untuk pegawai UIN, bisa untuk mahasiswa UIN, atau dosen-dosen UIN juga boleh, semua boleh donor di acara donor darahnya KSR UIN Wali Songo. Nah itu terus kita, tapi untuk lokasinya biasanya kita nggak selalu di satu tempat, jadi kita kadang ada di Masjid UIN, kadang ada di fakultas mana, sesuaiin kondisi gitu ya. Jadi nanti untuk tempatnya biasanya menyusul di info pamflet atau info broadcast donor darah kayak gitu. Nah, kalau ini misal dari orang luar nih, kalau mau ikut walaupun tempatnya di UIN itu boleh nggak? Boleh, sangat boleh. Jadi ini nggak dikhususkan untuk yang donor darah harus UIN, harus dari UIN. Enggak, ini terbuka untuk umum, cuman hanya saja yang menyelenggarakan kegiatannya itu dari KSS UIN kayak gitu. Selain itu ada nggak? Selain itu kita juga main di ini sih, di Timkes. Jadi pendelegasian tim kesehatan. Jadi biasanya itu kebanyakan dari organisasi luar atau dari pihak pertama itu meminta sumber daya dari KSR untuk misalkan menjaga kesehatan, jadi tim kesehatan di suatu event apa, biasanya sih kayak event perlombaan kampus atau event biasanya ada lagi ada tanding GSD gitu ya, kayak gitu, event-event olahraga gitu ya. Ada jalan sehat, misalkan di UIN itu mengadakan jalan sehat massal kayak gitu, jalan sehat massal untuk umum. Nah biasanya kadang ada yang minta sumber daya dari UIN buat jadi tim kesehatan, buat ngawasi, takut kalau ada yang kenapa, jadi ada tim kesehatan gitu ya. Terus dari klinik juga kita juga pernah ini membantu turun untuk cek kesehatan. Jadi kita gabung sama klinik UIN, kita diminta di kampus 1 ini ya, klinik UIN yang di kampus 1, kita bareng buat cek kesehatan kayak gitu. Di sana ya ada cek tensi, terus ada cek gula darah, asam urat, kolesterol gitu pokoknya. Itu
seru. dari anak KSR ada di tes juga ya Mbak pas itu? Atau Biasanya cuma pakai? biasanya kalau misalkan sisa serumnya Alatnya gitu. serumnya masih sisa, ya kita cek Boleh. aja, boleh aja. Kalau misalkan Lumayan sisa ya bisa gratis. tahu, ya gratis juga ya Secara tahu, gratis, tahu kesehatan diri kita juga ya. Ya lumayan ya. nggak rugi juga kan kita. Kalau ke bermanfaat dokter juga bayar juga ya. Iya benar. Jadi kita nggak rugi juga. Kalau ini nih, kalau misal dari pihak luar mau minta bantuan dari KSR itu menghubungi ke Pamnas juga ya. Bisa menghubungi ke Mas atau ke Bumes juga, nanti biar diterusin ke koordinator Pamnasnya gitu. Nah, ini berhubung udah cukup ya waktunya sekiranya. Nggak kerasa ya. Ya kayaknya banyak banget ya kita ya. Ya, sekian dari aku sama Mbak Salwa. Kalau misal ada pertanyaan nanti bisa hubungin di sosmednya KSR ya kalau mau ada tanya-tanya gitu. Oke, sekian dari kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Senang juga ya udah bicara banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.